Ya, halo, selamat malam. Jadi, malam ini saya akan mereview profil company dari Skomed Indonesia. Nah, ini kita review apa adanya ya. Jadi ini slide-nya sudah saya buat sekitar tahun 2014 atau 15 lah. Nah, makanya filenya sudah agak berantakan, tapi biar otentik ya, biar berantakan aja pas kita jelasin ya. Oke, jadi waktu itu saya membangun sebuah lembaga bernama Skomed Indonesia. Nah, lembaga ini adalah sebuah agensi guru privat yang cukup terkenal saat itu. Oke, perkenalan dulu, saya sendiri Awal Safar. Waktu itu masih bergelar esket, alhamdulillah sekarang sudah menjadi dokter. Lahir di Luwu, Sulawesi Selatan, 1 Agustus 1992. Asal Universitas Hasanuddin, Fakultas Kedokteran dan Prodi Pendidikan Dokter. Nah, riwayat organisasi saya saat itu, karena masih di awal-awal perkuliahan, yang pertama pernah menjadi salah satu anggota dari Duta Karang Sulsel 2010, terus menjadi Presiden Indonesian Future Leaders, sebuah NGO chapter Sulawesi Selatan di tahun 2013, dan menjadi Kepala Biro Edukasi Pengembangan Forum Kewirausahaan Pemuda atau FKP Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi ini organisasi yang dibawahi oleh Dinas Pemuda dan Olahraga. Nah, tentang Skomed Indonesia. Jadi Skomed itu singkatan dari School of Medicos atau kini lebih dikenal dengan sebutan Skomed Indonesia. Jadi sebuah lembaga layanan les privat atau agensi yang seluruh tutornya berasal dari mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Gigi yang berprestasi di bidangnya masing-masing. Nah, Skomed ini didirikan oleh saya dan seorang teman saya perempuan, nanti saya perkenalkan. Seorang mahasiswa yang berkuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, dan waktu itu didirikan di tahun 2013 pada tanggal 1 Juli. Nah, jadi Skomed ini kami dirikan karena kami prihatin terhadap banyaknya mahasiswa Fakultas Kedokteran yang dulunya mungkin banyak meraih prestasi, namun sejak duduk di bangku kuliah, itu mereka tidak bisa lagi berbagi ilmu yang mereka miliki dan hanya menjadi kenangan prestasinya di masa lalu. Nah, di sisi lain, pelajar Indonesia saat ini sangat membutuhkan motivasi agar tetap menjadi anak muda yang bersemangat untuk terus berprestasi seperti orang-orang yang lebih sukses lebih dahulu. Nah, Skomed hadir membawa angin segar di dunia pendidikan dengan hadir sebagai jembatan untuk mempertemukan mahasiswa Fakultas Kedokteran yang telah banyak meraih prestasi, baik prestasi akademik maupun non-akademik, dengan pelajar di seluruh pelosok Indonesia. Nah, waktu itu apa yang kita lakukan? Yang pertama, kami menghimpun seluruh mahasiswa Fakultas Kedokteran yang pernah meraih prestasi, baik saat duduk di bangku sekolah maupun perkuliahan sebagai tutor. Yang kedua, mengelola pendaftaran pelajar yang ingin mengikuti kelas dengan menggunakan platform yang ada saat itu. Yang ketiga, mempertemukan tutor dengan pelajar pada sebuah kelas baik secara online maupun offline. Waktu itu 90% kelas kita offline. Terus yang keempat, mengadakan berbagai kegiatan sosial baik secara independen maupun melalui kerjasama dengan komunitas dan organisasi lainnya. Dan yang
5. Menyisihkan 2,5% profit untuk disalurkan sebagai mahasiswa berpendidikan bertajuk Beasiswa Skomet for Indonesian Children atau disingkat BASIK. Nah, ada 3 pilar yang kami lakukan di Skomet. Yang pertama adalah capacity building, di mana Skomet hadir sebagai wadah untuk mengembangkan kapasitas pemuda, baik itu mahasiswa kedokteran, sebagai tutor, maupun kalangan lainnya yang akan bekerja sebagai staff. Yang kedua, community service. Salah satu cita-cita luhur Skomet adalah pengabdian masyarakat. Jadi Skomet akan secara konsisten memberikan kontribusi secara nyata terhadap dunia pendidikan di Indonesia melalui proyek sosial baik secara independen maupun melalui mekanisme kerjasama. Sedangkan yang ketiga adalah economic development. Jadi dari sisi kewirausahaan, ini adalah upaya untuk membangun perekonomian bangsa demi pergerakan menuju bangsa yang mandiri dan sejajar dengan lembaga swasta lainnya untuk memberikan kontribusi terhadap dunia pendidikan dan dunia wirausaha. Nah, ini dia board of executive saat itu. Jadi saya sebagai pendiri dan sebagai director. Terus ada Siti Arifa sebagai bendahara sekaligus co-founder. Terus di divisi business development dan marketing plan itu ada Samsul Irfan dan Andi Ilmi Utami Irwan. Terus di divisi human resource development dan program operation itu ada Ahmad Fahri Toha dan Paramita. Dan di divisi web and social media administrator and creative design itu ada Heri dan Soekarno. Nah, jadi ini mungkin pembukaan dari saya sebagai CEO saat itu dan sekaligus sebagai founder, di mana saya menjelaskan bahwa School of Medicos adalah sebuah resolusi bagi mahasiswa kedokteran dan kedokteran gigi di seluruh Indonesia. Jadi School of Medicos yang kami singkat sebagai Skomet itu telah hadir dan memberikan banyak kesempatan bagi seluruh pemuda, khususnya mahasiswa Fakultas Kedokteran yang memiliki prestasi untuk berbagi ilmu. Cita-cita luhur dari didirikannya lembaga ini adalah sebagai wadah berbagi ilmu, sebagai wadah pengabdian terhadap dunia pendidikan, dan sekaligus sebagai wadah untuk mengangkat perekonomian bangsa dengan menitik beratkan pada pengembangan kapasitas pemuda sesuai dengan passion. Dari tahun ke tahun, Skomet semakin berkembang dan meningkatnya jumlah pemuda yang bergabung dalamnya. Waktu itu sampai ratusan, baik sebagai pengajar maupun sebagai staff. Nah, jangkauan Skomet pun makin luas dengan diterapkannya pembelajaran online, sehingga dampak dari adanya Skomet semakin dirasakan oleh seluruh pelajar di Indonesia. Waktu itu pesan saya, sekarang saatnya berbuat untuk negeri melalui passion and follow your passion. Ini mungkin highlight kita di 2015. Di Januari, kami bekerja sama dengan salah satu organisasi di Fakultas Kedokteran, yaitu MYRC, membuat tryout SBMPTN. Juga bekerja sama dengan AMSA, Permata Unhas, dan diundang sebagai narasumber di tryout SBMPTN LPM Sinavia FK Unhas. Terus di bulan itu tadi di bulan Januari dan Februari. Di bulan Maret kami melakukan micro teaching dan persiapan kelas kerjasama dengan Rektor Institut untuk intensif SBMPTN. Di April dan Mei kita ada kelas kerjasama dengan Rektor Institut, dan di bulan Juni kita lebih banyak ke internal. Bulan Juli sampai Agustus kami melakukan Skomet Leaders Award waktu itu. Jadi ada 5 kandidat yang kita persiapkan untuk menjadi pimpinan di Skomet. Terus di September kami mendirikan Skomet Education Care Center sebagai kantor dan pusat kegiatan seluruh anggota Skomet. Terus di Oktober kami ada undangan talk show dengan CEO Skomet di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan Universitas Hasanuddin. Selain itu di bulan ini sangat spesial sekali karena waktu itu di acara
peringatan Hari Sumpah Pemuda, kita diundang untuk meraih penghargaan sebagai wirausaha pemula berprestasi Provinsi Sulsel oleh Gubernur Sulawesi Selatan Bapak Syahrul Yassin Limpo. Nah, di November dan Desember kita melakukan persiapan kelas Olimpiade dan tryout akbar, serta kita diundang menjadi salah satu narasumber di talk show entrepreneur. Nah, ini apa yang menarik dari Skomed ya. Jadi yang menarik di Skomed adalah yang pertama, tenaga tutornya itu berprestasi di bidangnya masing-masing. Jadi kalau misalkan dia ngajar kimia, maka dia dulunya mungkin alumni OSN kimia. Terus tenaga tutornya seluruhnya berasal dari Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Gigi. Kenapa kita memilih lingkup yang spesial ini? Bukan untuk mengeksklusifkan diri, tetapi karena wadah untuk mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Gigi itu sangat susah untuk didapatkan, karena sebagian besar bimbel itu terikat kontrak, sedangkan kita cukup disibukkan oleh kegiatan kami di kampus. Setelah itu metode pengajaran dengan menggunakan student and tutor center learning, jadi lebih ke diskusi. Jadi kami tidak selalu merasa lebih tinggi daripada siswa kami. Apabila siswa kami mendapatkan update yang lebih banyak, maka kami pun akan menerima itu sebagai input dan kami kolaborasi dengan pengetahuan yang kita miliki. Terus yang keempat adalah kualitas yang maksimum dengan harga yang sangat terjangkau. Jadi waktu itu kita adalah salah satu lembaga yang cukup murah dan total ya. Terus yang kelima, fasilitas tenteran mengenai cara belajar efektif. Nah, ini dia tenaga tutor kami. Jadi waktu itu ada lebih dari 100 mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Gigi yang bergabung bersama kami dari berbagai generasi dan angkatan, dan semuanya aktif saat itu. Data dari asal pengajar kita per Agustus 2015, 100 orang dari Universitas Hasanuddin, 4 orangnya dari Universitas Muslim Indonesia, dan 1 orang dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Jadi ini juga sebagai wadah untuk kita saling bersilaturahmi saat itu. Nah, ini mekanisme pendaftaran saat itu. Waktu itu website kami adalah www.skomed.iprofedu.com. Nah, iProfedu itu sebagai induk dari perusahaan kami. Jadi biasanya siswa akan mengisi formulir, setelah mengisi formulir akan mendapatkan konfirmasi, setelah itu mendapatkan surat tagihan dari ke email, setelah itu mereka melunasi pembayaran dan akhirnya mendapatkan jadwal belajar, dan setelah itu siswa akan bertemu dengan tutornya. Nah, bagaimana cara bekerja sama dengan Skomed? Yang pertama, apabila kalian adalah independen atau personal, maka kalian akan mendapatkan Skomed Tutorial Service. Jadi jatuhnya sebagai siswa private ya. Jadi tetapi kalau misalkan kalian adalah institusi yang mendaftar ke Skomed untuk mendapatkan tenaga pengajar, maka jatuhnya kami akan bekerja secara outsourcing ke institusi tersebut di bawah manajemen dari Skomed Indonesia. Nah, per Agustus 2015, lebih dari 800 pelajar di Indonesia telah bertemu dan belajar bersama Skomed Indonesia. Mungkin adalah beberapa kutipan kerjasama kita bersama dengan lembaga bimbel lain
dan kami bekerja sebagai outsourcing saat itu. Kami menurunkan lebih dari 40 pengajar ke lembaga Rektor Institut. Selain itu, melakukan kegiatan sosial bekerja sama dengan Badan Eksekutif Mahasiswa FK Unhas pada acara Permata. Jadi kami mendukung acara operasi katarak secara gratis. Juga menjadi sponsorship dari kegiatan Volunteer Competition Day pada tahun 2014. Waktu itu acaranya nasional. Selain itu, kami juga bekerja sama dengan Indonesian Future Leaders mendukung proyek Abu-Abu Heritage. Waktu itu di mana kita mengadvokasi dan mengedukasi siswa-siswa untuk tidak coret-coret baju, tapi lebih mendonasikan baju yang mereka sudah tidak gunakan. Kami juga aktif diliput di berbagai media ya, di radio maupun di media chat. Nah, ini mungkin kunjungan kami selama 2015. Jadi kami ada ke SMA 5 Makassar sebagai pembicara, terus di SMA Negeri 2 Tinggi Moncong sebagai pembicara, SMP Negeri 8 dalam rangka roadshow, terus di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar sebagai pembicara juga, dan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin pada kegiatan AIMO 2015, which is itu kegiatan nasional. Nah, ini statistik kita sampai tahun 2015, di mana situs kita pengunjungnya waktu itu sekitar 58 pengunjung per harinya. Terus rata-rata pengunjung per hari itu 113 pengunjung. Total postingan kita ada 30 saat itu karena website kami memang terbilang baru, dan website member kita ada 681 orang. Terus dari social networks, Twitter kita ada 174 followers, fanpage Facebook kita ada 900-an account, terus Instagram kita waktu itu followersnya masih 41 followers, dan di line kita ada 682 friends. Nah, di statistik organisasional waktu itu Instagram belum se-booming sekarang. Terus di statistik organisasional, jumlah pengajar lebih dari 100 orang, jumlah staf ada 13 orang, total orang yang terkena dampak oleh kita ada lebih dari 800 orang, bahkan peserta seminar atau talk show yang pernah kita hadiri adalah lebih dari 1.000 orang. Sampai 2015 ada AMSA, ada IFL, ada Makassar Event, Permata, MYRC, Rektor Institute, Volunteer Competition Day, Follower Passion Indonesia, Permata Unhas, terus acara Ekspedisi Nusantara Jaya, which is ini acara nasional juga, dan kami mendapatkan piagam dari Pak Menteri dan juga Yayasan AS Center. Sampai ini mungkin yang cukup membanggakannya, jadi pembantu dekan 3 Fakultas Kedokteran Unhas, Profesor Dr. Nasrul Masih PhD, mengatakan mahasiswa yang tergabung di Skomet adalah pemuda yang mandiri, tidak suka meminta dan gampang memberi karena memiliki penghasilan sendiri. Sedangkan dari Profesor Dr. Aminuddin Saleh SHMH, founder dari Yayasan AS Foundation, mengatakan, saya melalui School of Medicos berhak mendapatkan penghargaan sebagai wirausaha muda berprestasi Provinsi Sulsel. Terus dia bilang, you deserve it. Nah, jadi ini yang bisa saya jelaskan sekaligus review dari profile company dari Skomet Indonesia. Silakan kunjungi Instagram kami di @skomet.id. Jadi kami sekarang lagi tidak mengelola situs dan memfokuskan informasi kita di sana. Dan mungkin itu saja. Jangan lupa